Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Hong Kong merupakan salah satu kota terpadat di dunia. Seperti kita tahu, cukup banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga atau bidang pekerjaan lainnya. Di samping itu, ada banyak pekerja yang berasal dari berbagai negara. Di Hong Kong ada sekitar kasus 4.000 orang hilang setiap tahunnya. Salah satunya adalah tenaga kerja Indonesia dari Jawa Tengah yang bernama Ningsih, berusia 23 tahun. Ningsih berangkat ke Hong Kong pada usia 19 tahun setelah ayah dari bayi yang dilahirkannya meninggalkannya begitu saja. Dia seorang yang baik, sangat bertanggung jawab dan juga penyayang kepada keluarganya. Selama bekerja di Hong Kong, sebagian besar uang gajinya dikirim ke keluarganya di Jawa Tengah. Beberapa tahun di Hong Kong, dia pulang ke Indonesia, membeli gitar dan DVD, berlatih untuk belajar menjadi DJ sesuai minatnya. Pada tahun 2014, 1 tahun setelah pulang ke tanah air, dia kembali ke Hong Kong dengan menggunakan visa turis. Dengan turis visa, tentu dia dilarang bekerja, karena itu dia bekerja secara ilegal. Dia melamar sebagai DJ, tapi belum ada lowongan. Karena itu untuk sementara, dia bekerja di Makati Pub and Disco, menemani para tamu yang datang. Begitulah pekerjaannya, dilakukan selama beberapa bulan, dan cukup banyak uang yang dia dapat. Namun pada tanggal 27 Oktober, 6 hari sebelum visanya berakhir, Ningsih menghilang tanpa kabar berita. Beberapa hari kemudian, seorang tenaga kerja dari Indonesia juga hilang, namanya Asih, alias Jessie Lorena, berusia 29 tahun. Jessie berasal dari Jawa Barat dan menjadi tenaga kerja Indonesia pada tahun 2010 sampai 2012, sampai akhirnya dia bekerja secara ilegal di Makati Pub and Disco. Kemudian dia berangkat lagi menggunakan visa turis, bekerja di tempat yang sama dengan Ningsih, Makati Pub and Disco. Jessie hilang kira-kira sebulan sebelum visanya berakhir. Untunglah tidak lama bagi polisi untuk menemukan misteri hilangnya kedua tenaga kerja Indonesia itu. Seseorang yang mengaku bernama Rurik Jating pada tanggal 1 November menjelang pukul 4 pagi tiba-tiba menelpon polisi dan mengatakan untuk cepat-cepat datang ke apartemennya karena ada suatu kejadian yang mengerikan. Ketika polisi sampai, terlihat banyak sekali barang-barang seperti obat-obatan terlarang, alat bantu untuk berhubungan badan. Namun yang membuat mereka begitu syok adalah di ruang tengah terlihat seorang perempuan dalam keadaan tanpa busana, terkapar dengan kondisi yang sangat miris. Cairan merah tergenang hampir di seluruh badannya, puluhan luka terlihat di beberapa tubuhnya. Melihat itu, polisi segera memanggil para medis untuk datang menyelamatkan wanita tersebut. Namun sayang sekali, begitu para medis datang, korban mengembuskan nafasnya yang terakhir. Korban diketahui bernama Asih. Rurik pun ditangkap, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sementara itu, beberapa polisi lainnya menggeledah apartemen Rurik. Mereka merasakan bau yang sangat tidak sedap. Ketika memeriksa balkon apartemen, mereka melihat bungkusan plastik besar berwarna hitam dan ketika dibuka ternyata isinya koper. Ketika koper itu dibuka, isinya tubuh wanita yang tidak bernyawa dan mulai membusuk. Korban diketahui bernama Ningsih yang hilang beberapa hari sebelumnya. Akhirnya misteri hilangnya 2 tenaga kerja dari Indonesia pun terungkap. Rurik mengakui bahwa dia memang telah menghabisi kedua korban, tapi dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah karena waktu melakukan mentalnya dalam keadaan terganggu dan tidak direncanakan. Polisi tahu bahwa itu adalah upaya untuk menghindari dari jerat hukum. Tugas polisi adalah membuktikan bahwa perbuatannya direncanakan dan disengaja agar bisa dijebloskan ke penjara. Maka polisi mulai mengumpulkan bukti dan menginvestigasi kasusnya. Di dalam ponselnya, polisi menemukan ribuan foto-foto Rurik dan korban dalam keadaan yang sangat tidak pantas yang dia buat selama 3 hari. Mereka juga menemukan puluhan video yang menayangkan perbuatan pelaku kepada korban yang sangat miris untuk ditonton.
Siapa sebenarnya Rurik Choting dan apa motifnya menghabisi kedua korban? Rurik Choting adalah seorang warga negara Inggris yang bekerja di Hong Kong sebagai wakil Presiden Bank of America. Dengan posisi yang bagus, income per tahun yang dia dapat sekitar 400.000 US dollar atau sekitar 6 miliar rupiah. Rurik berasal dari Inggris Selatan, dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha, ibunya seorang insinyur. Dia memiliki 1 saudara kandung. Mereka tinggal di kawasan elit Foxwarren Cottage. Rurik melanjutkan kuliahnya di Cambridge University. Setelah lulus, dia bekerja di sebuah bank. Karena prestasinya bagus, dia ditugaskan ke Hong Kong dan tinggal di sebuah apartemen mewah di wilayah Wan Chai, unit 3109. Dia memiliki seorang pacar bernama Katie. Mereka menjalin hubungan selama beberapa tahun. Namun kemudian pacarnya memilih untuk berpisah dan menikah dengan pria lain. Sejak itu, Rurik merasa kesepian. Dia lari ke minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga tindakannya cenderung agresif dan berbahaya bagi orang lain. Pada tahun 2013, Rurik pindah kerja ke perusahaan keuangan yang terkenal di Hong Kong. Dari CCTV kamera, pada tanggal 1 November 2014, pukul 1.35 pagi terlihat bahwa Jessie sedang bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang memang sering datang secara reguler ke tempat itu, yang tidak lain adalah Rurik Choting. Tak lama kemudian, mereka berdua meninggalkan Makati Pub and Disco sekitar pukul 2 dini hari. Korban sampai di apartemen Rurik sekitar pukul 3:25 pagi. Dari jejak ponsel, korban menulis status di FB-nya. Aku diajak seseorang ke apartemennya dan mengatakan, baunya sangat tidak enak, aku ingin segera keluar dari sini. Dan itulah pesan terakhir yang dikirim korban. Dari bukti CCTV di apartemen pelaku terlihat pada tanggal 31 Oktober pukul 12.50 siang, Rurik keluar meninggalkan apartemen. Pada pukul 2:15 dia kembali dengan membawa tas yang berisi peralatan seperti palu, isolasi perekat, tas plastik besar, dan lain-lain. Alat-alat itu digunakan untuk menyimpan tubuh Ningsih. Artinya saat itu korban baru saja dihabisi. Malamnya, terlihat dari CCTV korban ke Makati Pub and Disco, mencari mangsa baru yang tak lain adalah Asih. Sebelum melakukan semuanya, ternyata Rurik sudah mempersiapkan perbuatannya. Pertama, dari jejak email. Melalui email di kantornya, Rurik menulis, "Saya tidak di kantor entah sampai kapan." Dan menyebut dirinya sebagai psycho yang tidak waras. Dia juga menulis banyak status di FB-nya. Di antaranya, "Selesai menuruni tangga. Perjalanan awalku akan kumulai. Ada rasa takut dan khawatir, tetapi menggairahkan. Langkah pertama memang selalu paling berat." Tulisan itu mengisyaratkan saat dia akan memulai petualangan gilanya, mencari mangsa untuk disiksa dan dihabisi. Beberapa hari kemudian, dia membuat beberapa status lagi di FB-nya, di antaranya, "Saat ini Senin malam, dan aku telah menyandera dia sejak hari Sabtu pagi. Aku merasa agak sedih karena dia sebetulnya orang yang baik, tapi aku tidak begitu merasa bersalah." Pada November 2016, sidang terakhir untuk Rurik Choting digelar. Pembela berdasarkan saksi ahli menyatakan Rurik seharusnya dibebaskan dari segala tanggung jawab, mengingat dia mengalami gangguan kejiwaan berupa narcissistic personality disorder. Gangguan kepribadian narsisis adalah kondisi gangguan kepribadian di mana seseorang akan menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Pengidap gangguan ini hampir selalu merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pengidap narsistik juga biasanya memiliki tingkat empati yang rendah kepada orang lain dan menganggap dirinya memiliki kepentingan yang lebih tinggi daripada orang lain. Apa yang dilakukannya dengan menulis banyak status di FB-nya, emailnya, rekaman videonya hanyalah untuk menunjukkan kesombongannya bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang dianggap hebat, yang orang lain tidak mampu melakukannya. Di samping itu, dia mengalami gangguan kejiwaan dalam hal berhubungan badan, yaitu melakukan tindakan agresif kepada pasangannya.
Juga tindakannya terjadi karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Semuanya itu hendaknya menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk memutuskan apakah Rurik bersalah atau tidak. Demikian menurut pembela. Namun hakim berpendapat bahwa berdasarkan rekam jejak CCTV, statusnya di FB, pesannya di email, foto-foto dan video-video bagaimana proses menghabisi korban diabadikan di ponselnya menunjukkan bahwa perbuatannya direncanakan. Setelah itu dilaksanakan dengan sadar dan setelah selesai dia menelpon polisi. Hal ini menunjukkan bahwa Rurik melakukannya dalam keadaan sadar dan direncanakan. Hakim akhirnya memutuskan hukuman 2 kali penjara seumur hidup bagi Rurik Choting. Mendengar keputusan itu, Rurik tertunduk lesu, diam. Kesombongannya seperti yang dilakukan sebelumnya dengan menulis banyak status langsung sirna. Dia terlalu percaya diri bahwa dengan beralasan dirinya mengalami gangguan kepribadian, hakim akan membebaskannya dari segala tuduhan. Ternyata tidak. Keluarga kedua korban sebetulnya menginginkan hukmat bagi Rurik, namun dengan hukuman yang diberikan hakim cukup mengobati kesedihan mereka. Tak dapat dibayangkan betapa sedihnya mereka kehilangan anggota keluarga yang mereka cintai. Apalagi kedua korban merupakan tulang punggung yang benar-benar berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Ningsih dan Asih adalah pahlawan devisa, juga pahlawan keluarga yang dipaksa kehilangan nyawanya atas nama kesombongan seorang penderita narsisis. Semoga Tuhan memberi tempat yang terbaik untuk mereka. Sekian dulu guys. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan.